Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, Nak. Alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini Ibu harap proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar tanpa halangan. Sebelum melaksanakan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu agar Ibu tahu siapa yang tidak hadir dan siapa aja yang hadir pada pagi hari ini. Apif Firmansyah, Ahmad Royhan Ralputi, Aulia Syakira, Aura Anindia, Azri Nuraini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Kemudian, mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Kemudian, menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan baik di masyarakat. Kemudian, bertanggung jawab dan bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kerjasama itu pentingnya menghargai pendapat orang lain. Kenapa gitu, Bu? Iya. Kalau kita bekerja sama, tapi kita tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain, itu jadinya apa? Jadinya apa? Berserak. Karena kalau kita kerjasama itu kan artinya kita menuju tujuan yang satu. Misal nih, kayak Dira sama si Maulida, sama si Citra dan yang lainnya ingin bekerja sama dengan tujuan memajukan kelas ini. Kita bekerja sama ya bagaimana kelas 8 ini bisa bagus di mata guru. Sementara Maulida, dia nggak mau, aku maunya gini aja. Aku maunya kelas ini tetap kayak gini. Itu bisa diajak ke depan nggak? Bisa maju nggak kelasnya kalau kayak gini? Ya nggak bisa. Karena apa? Karena kalian satu kelas ini tujuannya sama apa? Melestarikan, memajukan, membanggakan kelas 8 kepada siapa? Kepada guru. Jadi artinya kalian harus bekerja sama. Bekerja sama dalam apa? Merubah. Contohnya apa? Bekerja sama merubah kelas menjadi kelas yang favorit, kelas yang bagus. Sampah. Piket. Kan udah ada grupnya, udah ada siapa namanya, nama-namanya, udah ada orang-orangnya siapa-siapa aja setiap Senin sampai dengan Sabtu. Kalau kalian dalam satu grup aja gak ada yang mau nyapu, bagaimana kelas ini bisa terlihat bersih? Bagaimana bisa jadi kelas terfavorit? Bagaimana bisa caranya merubah? Kalau dalam satu grup aja nggak bisa menghargai, nggak bisa ini menerima pendapat temannya. Si Dira nyuruh si Maulida nyapu, Maulida nggak mau, aku maunya kelasnya jorok aja. Aku nggak suka sama kelas bersih. Maju nggak kelas kalian? Jadi kelas favorit enggak? Enggak. Jadi pentingnya kita menghargai pendapat teman. Selagi itu pendapatnya tentang hal baik, maka kita bisa menerimanya. Kalau itu tidak baik menurut kita, kita memberikan lagi saran terbaik. Sudahlah, kita tidak bisa memberikan saran terbaik, tidak bisa pula kita mendengarkan pendapat orang lain. Itu namanya kita tidak bisa diajak ke depan, tidak bisa maju. Ya kan? Kecuali kalau kamu tidak bisa menerima pendapatnya si Dira. Kalau dia nggak bisa menerima pendapatnya si Dira, nggak mau, aku nggak suka sama pendapatmu. Tapi dia memberikan pendapat yang lebih bagus lagi. Nah, itu baru orang yang bisa diajak ke depan. Dan si Dira menerima pendapat itu, maju lagi. Nah, kemudian tanggung jawab. Jadi dalam bekerja sama punya tanggung jawab masing-masing. Contohnya kerjasama itu banyak. Kerjasama itu ada di berbagai bidang. Contohnya kerjasama mengerjakan tugas buat kelompok. Tugas dari Bu Kiki suruh buat poster. Suruh buat poster yang besar. Kelompoknya ada 5. Jadi dalam 5 kelompok itu, dalam 5 orang itu mereka punya tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya Maulida tanggung jawabnya ngecat. Si Rio tanggung jawabnya membuat kerangkanya. Si Maulida tugasnya apa? Buat bambunya biar bisa tegak nanti dia posternya masih bambu. Jadi masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya.
selesai.